Pemirsa, jumpa kembali bersama kami Aeropas News dalam program Bincang Santai. Hari ini kami berada di Desa Air Durian Jaya, tepatnya di rumah atau di kediaman Bang Anjas. Saya Jansen dan rekan saya Iwan Effendi. Hari ini kami bersama Bang Anjas di kediamannya, yang mana Bang Anjas ini sempat terkonfirmasi positif COVID-19. Pada kesempatan hari ini kami mencoba berbincang-bincang dengan Bang Anjas, di mana beberapa waktu yang lalu Bang Anjas ini berusaha melawan sekuat mungkin atas derita yang dirasakan Bang Anjas, dari dinyatakan terkonfirmasi dirawat di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Ketapang hingga diisolasi. Seperti yang kita lihat pada hari ini, Bang Anjas sudah berada di kediamannya, berkumpul bersama keluarganya kembali, yang mudah-mudahan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Seperti apa sih perjalanan Bang Anjas dinyatakan terkonfirmasi positif hingga melakukan perjuangannya untuk melawan virus tersebut? Kami akan bertanya dengan Bang Anjas. Mudah-mudahan Bang Anjas pada hari ini bisa memberikan beberapa keterangan ya Bang Anjas ya. Oke. Untuk itu mari kita dengarkan bersama. Bang Anjas, seperti apa awalnya Bang Anjas dinyatakan terkonfirmasi positif, dan menurut hemat Bang Anjas kira-kira di mana mendapatkannya itu dan apa yang dirasakan awalnya? Mungkin yang seperti kata orang medis, bahwa kita harus menjaga imun tubuh, ya. Imun kita harus selalu kita jaga. Nah, mungkin disitulah kelalaian saya untuk menjaga imun tubuh, karena kita ini orang pekerja, jadi kadang kita lupa waktu dengan makan, istirahat yang cukup. Nah, mungkin disitulah yang kelalaian kami yang kami lakukan, dan dari situlah kami awalnya merasa seperti demam biasa. Awalnya seperti demam biasa. Nah, terus berobat ke dokter Faisal, yang biasanya menurut kami itu kan biasa kalau berobat di situ manjur. Ya. Nah, tetapi dengan resep yang ada bahkan sampai selesai, bukan mau sembuh, malah makin menjadi. Nah, di situ bukan cuma demam lagi, sudah hilang rasa di lidah, sudah tidak ada, penciuman pun sudah tidak ada. Yang lebih parahnya lagi ditambah dengan sesak napas. Nah, dari sesak napas itulah sudah masuk hari yang ke-12 apa yang ke-13. Nah, selama saya demam itu saya dibawa ke Puskesmas Aeropas. Nah, di sana pun kami tes antigen ke apa itu namanya. Nah, itu dinyatakan negatif. Tapi karena dari napas tadi yang sudah tidak bisa tahan, memang benar-benar sesak, kami dianjurkan untuk dirujuk ke Ketapang. Nah, selama perjalanan ke Ketapang, karena waktu itu menunggu ambulan juga sibuk melayani yang lain, kami terpaksa harus antri. Tapi kami pikir demi keselamatan kami sendiri, kami berangkat dengan kendaraan pribadi tanpa ada pengawalan, karena memang dari pihak medis menyarankan harus pakai ambulan karena memenuhi syarat safety-nya. Nah, tapi kami nekat berangkat. Kita hanya pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang kita diberi umur panjang, ya kita pasti selamat. Dan setelah sampai di Ketapang dengan penanganan medis yang cukup luar biasa, ya kami langsung dipasang oksigen, infus. Walaupun posisi saya waktu itu sudah
boleh dikatakan sudah masih sadar, masih bisa melihat apa yang mereka kerjakan, tetapi saya sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa mengeluarkan suara. Nah, dari situ langsung di swab, saya dinyatakan positif corona. Nah, Swabnya di rumah sakit. di rumah sakit itu di sana di swab lagi, Pak. Di sana di swab lagi selang 4 jam 4 jam ya. ya. Setelah nyampe itu ya. Setelah nyampe dari hasil swabnya Swab. itu baru mereka kasih keterangan bahwa saya positif. Saya positif corona. Nah, di situ saya sempat dirawat dulu di teras, masih di atas teras. Sekitar jam 2 siang saya dipindahkan ke tenda. Nah, di tenda itu pun tidak lama, mungkin karena ruang isolasinya sudah siap, kami langsung dipindahkan ke ruang isolasi. Nah, selama 12 hari di dalam ruangan isolasi itu cukup luar biasa penanganan para medis di Rumah Sakit Agus Jam. Mulai dari penanganan kesehatan kita, konsumsi, bahkan sampai pakaian kita pun di laundry sama mereka. Ya, itu cukup luar biasa. Di Agus Jam itu ya. Di Agus Jam. Memang dengan tenaga medis yang saya lihat cukup terbatas, orangnya itu saja, sampai saya berpikir kapan mereka bisa istirahat. Merinding Iya. saya mendengarnya. Iya. Kapan mereka bisa istirahat? Jam 12 malam mereka masih sempat-sempatkan nengok kita. Iya. Terutama fokusnya mereka itu kalau saya lihat tensi, impuls, sama oksigen. Itu luar biasa. Jam 5 subuh kita mata belum buka, tensi sudah pasang di Pasang. Iya. ya. Saya sampai tidak habis pikir, tangan saya kanan kiri bengkak, tidak bisa masukkan alat tensi, di betis pun ditensi. Iya. Di betis pun ditensi. Kalau suntik itu di perut kanan kiri, atas, lengan kanan kiri. Ya, pokoknya sampai mantrinya yang suntik saya itu dia bilang, "Bapak ini kebal." Saya bilang, pokoknya demi untuk saya sembuh, apapun yang dilakukan saya terima. Iya. Iya. Nah, setelah 10 hari saya dinyatakan sehat, sambil menunggu hasil terakhir, rongsen terakhir dengan swab terakhir. Nah, sorenya saya diambil rongsen terakhir, besoknya jam 5 pagi mereka swab, terus hasilnya sudah negatif, jam 11 malam saya dikeluarkan dari ruang isolasi. Artinya Bang Anjas selama di rumah sakit itu berapa hari Bang Anjas? Dari pertama masuk sampai Bang Anjas dinyatakan 12 hari. sembuh. 12 hari. 12 hari. Selama sakit itu bagaimana? Nafsu makan dan lain sebagainya gimana Bang? Yang dirasakan Yang apa aja Bang gitu? Anjas ketika itu? Selama sakit, sebelum datang ke rumah sakit, itu memang apapun makanan tidak mau masuk. Tidak mau masuk. Sempat dimasakkan bubur, juga mungkin cuma 2 sendok. Iya. Terus apapun yang dianjurkan tetangga, kawan, saya lakukan, tetapi itu tidak bisa masuk. Itu Tidak. ya Pak Jansen ya, seperti yang sudah beredar kan, katanya hilang penciuman, terus rasa, itu memang benar ya Pak? Benar. Memang benar. Itu ya? benar. Itu sama sekali tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Lidah itu hambar. Mm-mm. Iya. Mau makanan seenak apapun hambar di lidah. Selama berapa hari Bapak alami seperti itu? Itu selama saya masih di rumah. Selama belum masuk ke rumah sakit. Oh, selama di rumah Iya. gejala hilang nafsu makan atau rasa tidak enak, hilang penciuman sudah ada. Sudah ada. Itu memang berawal dari situ. Iya. Itu berawal dari situ. Jadi, nah setelah sampai di rumah sakit, selama 4 hari, baru saya mulai bisa pelan-pelan merasakan. Selama 4 hari dirawat di sana. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Nah, itu baru saya merasakan
eh, mulai ada rasa teh manis itu, Iya. ya rasanya manis, Masih- ya. masih itu. Ya. Dan luar biasa untuk pihak rumah sakit, saya katakan cukup luar biasa. Dari hal konsumsi saja, dari sarapan pagi itu mereka bisa siapkan kita teh panas, siang susu dengan buah-buahan, sore bubur kacang, sudah itu minuman-minuman semacam susu beruang, Iya. Oh gitu ya. Milo, bubur kacang yang kotakan, itu Iya. dibagi. Dibagi. Nah, bahkan sampai ke jamu apa yang sasetan itu pun dikasih, madu Madu. Dikasih dari rumah sakit. dari rumah sakit. Itu Sangat bagus pelayanannya berarti. sangat bagus, luar biasa saya bilang. Jadi kalau mungkin ada yang mengatakan rumah sakit tentang pelayanan lain dari saya punya pengalaman, ya itu di luar yang kami alami. Iya. Tetapi yang kami ceritakan ini benar-benar yang kami alami di sana, tidak kurang tidak lebih. Ya. Nah ini Bang Anjas. Kalau Bang Anjas kan sudah cukup dikenal lah di Kecamatan Erupas, bahkan kecamatan lain juga. Memang ketika kawan-kawan mendengar Bang Anjas itu terkonfirmasi itu, mereka memang heran. Nah kemudian, mohon maaf kami ingin bertanya, apakah selain Bang Anjas mengidap dikatakan itu terkonfirmasi itu, apakah ada mungkin penyakit bawaan lainnya selama ini? Karena mereka tahu Bang Anjas tuh kekal, Iya. sehat gitu. Mereka memang kaget juga. Apakah memang kan ada bawaan lain? Ya, untuk selama ini sih kami belum pernah punya penyakit bawaan. Oh iya. Tidak pernah punya penyakit bawaan, karena di sana pun dengan pihak dokter hampir tiap hari saya ditanya, "Bapak punya penyakit bawaan?" Saya katakan tidak punya. Tapi saya cuma dalam hati, kalaupun ada alat dites dong. Iya. Ya, dites apakah benar nggak? Nah, tetapi setahu saya selama ini saya tidak pernah punya darah tinggi, tidak punya diabetes, karena saya makan minum tidak neko-neko. Iya. Ya, ya. Ya. Dijagalah makan Iya. Pak ya. Nah, rupanya yang saya lihat di sana justru yang punya bawaan penyakit, punya penyakit bawaan, itulah yang selalu fatal. Ya, selalu fatal. Ada yang sudah isolasi sampai 11 hari masih bisa meninggal. Ya, 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 ya. Iya. Ada yang diabetes dioperasi di ruang isolasi udah lebih dari seminggu masih juga meninggal. Jadi intinya di sana kalau saya lihat, kalau punya penyakit bawaan itu yang fatal. Sudah itu ya mungkin juga dari daya tahan tubuh. Imun itulah ya tadi ya. Ya, dari terpenting. daya tahan tubuh, karena obat-obatan itu selain yang kita minum, yang disuntik di apa segala macam itu memang cukup luar biasa. Keluarga gimana Bang? Maksudnya boleh jenguk, boleh melihat apa enggak gitu istri? Selama di ruang isolasi tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi apapun keluhan kita di dalam, misalnya kita mau minta makanan tambahan, itu kita tinggal kirim lewat SMS. Nah, jadi dari sana, mereka di luar sana, keluarga belanjakan atau siapkan, baru kirim lewat perawat. Berarti Bang Anjas berarti makan apa disuapin sama suster sana ya? Itu selama 4 hari. Selama 4 hari ya? Iya, selama 4 Selama hari. tidak mampu makan sendiri Iya, ya? itu pun keluarga gelisahnya setengah mati, karena selama 4 hari pun saya belum bisa kirim kabar bagaimana keadaan saya di dalam. Jadi benar-benar diisolasi. benar Iya. ya? Dan juga saya sendiri belum bisa pegang HP, Pak. Oh iya. Ya, jadi mereka di luar sana gelisahnya setengah mati. Nah, hari keempat malamnya saya merasa saya sudah bisa bangun. Iya, iya. Nah, saya ke kamar kecil pun walaupun masih bertenteng dengan impus, Impus, ya. saya bisa jalan sendiri. Jadi paginya saya sambil duduk, saya video call ke istri saya. Ya. Bu, saya sudah bisa duduk. Luar biasa. Mereka ya menangis, mungkin menangis bahagia. Iya, iya, iya. Ya. Terus saudara saya di Flores pun
saya ngobrol bahwa saya sudah bisa duduk. Memang saya rasakan seperti mukjizat. Karena mereka yang seangkatan berangkat dengan saya ke sana itu, saya tinggal dengar kabar kalau mereka ini sudah pulang masuk peti. Iya. Baik Bang Anjas, setelah mendengar beberapa perjalanan perjuangan Bang Anjas, apa yang menguatkan Bang Anjas itu sehingga memang saya harus tetap berjuang untuk melawannya? Apakah mungkin dapat referensi dari luar atau dari teman-teman? Gimana tuh Bang? Yang menguatkan? Selain dari teman-teman, intinya dari diri sendiri. Harus bangkit dari diri sendiri. Saya waktu mau berangkat ke Ketapang, istri saya tanya, "Ya, kamu kuat? Kuat?" Saya bilang kuat. Kita tetap sampai Ketapang. Bahkan sopir yang bawa saya ke sana itu pun dalam keadaan demam. Nah, dalam keadaan demam. Jadi sampai di Sungai Gantang saya lihat dia tuh udah sempoyongan. Saya bilang, "Mus, kalau kamu capek gantian aja, anak saya bisa." Nah, saya masih bisa pantau. Walaupun saya napas ngosok-ngosan, tapi saya melihat ini sudah sampai di mana, jalannya seperti apa, terus memilih jalan dengan genangan air yang cukup dalam. Ya karena saya juga sering lalu limpat di sana. Iya. Jadi saya bilang, "Oh itu lewat sebelah kanan aja." Atau "Oh itu masuk aja lurus, enggak apa-apa." Berarti masih ngarah-ngarah Saya saja. masih ngarahkan Iya, mereka. iya, Iya. Sampai istri saya itu tegur, "Udah kamu tidur aja." Tapi saya merasa tidak puas. Iya, iya. Jangan sampai ada apa-apa di Nggak situ. tenang gitu lah hati. Iya. Nah, terus sampai di Sungai Gantang, gantian sama anak saya. Padahal kalau dipikir, saya berani ngasih dia bawa mobil di sini ini kan karena jalan hutan. Iya, Iya. Tapi saya kuatkan hati, dia bisa. bisa. Dengan anak baru usia 13 tahun. Iya. Iya. Terus dia enjoy, dia bawa sambil ngobrol, cerita. Bang Anjas, selama ini kan keluarga menemani abang nih, Iya. kemanapun kan, sampai di rumah sakit apa. Apakah keluarga itu ikut terkonfirmasi tidak? Mereka memang setelah sampai di sana, istri saya gejala demam sudah mulai ada. Oh iya. Ada ya mungkin semenjak merawat saya di sini pun mereka juga demam, tapi mereka masih bisa sembuh. Nah begitu sampai di sana pun mereka merasakan itu lagi, tapi mereka pun karena di situ di lingkungan rumah sakit mereka langsung berobat. Iya, iya. Berobat dan di sana mereka di swab lagi, Di swab juga. di swab Swab juga, juga, ya. dan dinyatakan negatif. Negatif. Ya. Iya, iya. Jadi ada kesan bahwa kita di rumah sakit itu Bang Anjas, yang tidak COVID pun di-COVID-kan. Menurut Bang Anjas sendiri seperti apa? Ya kalau menurut saya, nah itulah yang selama ini selagi saya masih sehat pun, termasuk saya juga ikut dengar bahwa orang sakitnya ini kok bisa di-COVID-kan. Ya termasuk salah satu tetangga di sini yang nyata dia dari sini itu stroke, udah koma dari sini dan sampai di sana meninggal. Ya itu hanya perkiraan saya saja. Karena kan dia sudah masuk ruangan jenazah kan artinya di situ mungkin sudah terpapar juga. Makanya dia harus dibungkus, dipeti segala macam. Ya saya rasa itu tinggal kesadaran pihak keluarga. Tinggal kesadaran pihak keluarga. Kalaupun rumah sakit ataupun pihak pemerintah dia tidak melakukan hal itu, apakah kita ini harus mendapat korban lebih banyak? Iya. Jadi saya rasa mungkin itulah langkah dari pihak rumah sakit untuk mensterilkan. Ketika dia sakit, katakanlah memang belum terkonfirmasi. Tapi ketika dia sakit, bisa saja banyak yang menjenguk, kemudian pada saat itu juga imunnya menurun. Nah, disitulah mungkin masuk COVID. Bisa juga begitu Bang? Bisa juga, ya karena kalau udah sampai di sana itu kan apalagi masih di dalam tenda itu kan dia ruang terbuka. Ya, dia ruang terbuka. Jadi saya rasa ya segala macam warna-warni tentu ada di situ. Jadi mungkin Bang Anjas ingin mengatakan ketika dia sakit itu mungkin bisa saja imunnya turun. Iya. Dan ketika itu ya virus mudah masuk. Mungkin Mudah begitu, masuk. Bang. Iya, seperti itu.
Jadi sehingga dia di swab, dia langsung positif. positif. Baik nih Bang Anjas, terima kasih udah banyak memberi keterangan, memberi pengalaman selama perjuangan Bang Anjas. Setelah mengalami ini Bang Anjas, ini mungkin demi kebaikan kita di masyarakat, khususnya Aeropas, atas mungkin tanggapan-tanggapan yang negatif tentang COVID ini. Sejauh ini apa kira-kira yang ingin Bang Anjas sampaikan setelah mengalami bahwa Bang Anjas ini terkonfirmasi? Yang ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Aeropas atau dimanapun berada, tolong patuhi peraturan. Apa yang diterapkan dari pemerintah, dari pihak kesehatan, itu baik untuk kita. Yang jelasnya secara awam seperti saya katakan, yang memberi aturan, memberi masukan kepada kita itu bukan orang bodoh, itu orang pintar. Dan begitu kita ada apa-apa pun, mereka juga yang menangani kita. Itu yang sangat saya harapkan. Jangan main-main. Sebelum orang atau pihak pemerintah ataupun medis yang merawat kita, kita rawat dulu diri kita sendiri. Kita jaga diri kita sendiri. Jangan sampai terlanjur seperti saya. Kalau saya katakan, saya ini mati hidup kembali. Saya masih disayang Tuhan. Saya masih dikasih umur panjang. Amin. Berarti tetap harus menjaga prokes ya, Bang. Prokes harus dijaga. Itu tidak main-main. Saya termasuk orang paling bandel. Saya tidak pernah mau pakai masker, mau apa. Tetapi sekarang saya takut. Ya. Saya sadar. Karena memang yang alami adalah saya sendiri. Ya. Jadi COVID ini apakah perlu ditakuti atau seperti apa? Atau perlu diwaspadai atau seperti apa, Bang? Ya, yang jelas kita lawan dengan keadaan yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya kita merasa sedikit agak drop, kita lawan. Ya, lawan artinya kita harus bisa mengeluarkan keringat. Ya, kalau saran bahkan orang medis pun mereka menyarankan kalau memang sudah merasa penciuman hilang rasa. Penanganan pertama bawang putih. Ya, bawang putih dipotong, ditempelkan di hidung, disedot kuat-kuat sampai dia merasa masuk ke dalam. Masa pedas gitu Ya, terasa pedas kanan kiri itu. Tiap saat. Itu anjuran dari mana? Itu baik dari kawan-kawan, juga termasuk orang medis pun menyarankan saya seperti itu. Mungkin alternatif lah ya. Alternatif. Nah, kalau perlu bawang putih itu pun dimakan dan ditelan, minum sama air hangat. Minyak kayu putih itu pun penting, jangan kosong, selalu diusapkan di hidung. Artinya COVID ini mungkin kita tidak perlu takut dengan isu-isu COVID ini, tetapi kita harus waspada. Waspada sambil menjaga imun tubuh kita. Jangan sampai kelelahan. Jangan sampai kelelahan. Lawan itu Dengan hilang nafsu makan, kita harus lawan, kita harus makan. Harus Iya. tetap makan lah Kita ya. harus makan. dengan pemikiran-pemikiran yang positif mungkin Bang Ahmad. Iya. Biasanya kan kalau udah merasa kena penyakit, akhirnya makin cemas nih kan, makin Iya. takut. Akhirnya makin drop akhirnya badan. Iya. Saya waktu itu memang divonis sama tetangga juga keluarga karena memang saya juga baru habis kecelakaan Iya. kendaraan saya. Ya. Nah, mereka mengatakan bahwa saya drop dari situ. Drop dari situ. Ya. Saya tidak berpikir ke situ. Iya, iya. Ya, saya memang kelelahan kerja. Jadi dipaksa Bang. Iya. Nah, setelah dengan kejadian itu, saya ditambah lagi harus ngawal sopir saya ke rumah sakit sampai dia pulang dengan boleh dikatakan sudah 24 jam saya tidak istirahat itu. Nah, jadi dari situ saya drop. Kalau masalah duniawi masih dapat kita cari. Saya orangnya selalu relax kok. Iya. Ya. Jadi Bang Anjas, dari total Bang Anjas merasakan gejala itu
sampai Bang Anjas dinyatakan sehat dari rumah sakit tadi berapa hari totalnya tuh? Di rumah 2 minggu. Ya, sebelum diantar 2 minggu. Iya, sebelum diantar. Kemudian Di rumah sakitnya 12 hari. Itu di 12 dalam rumah kurang sakitnya. lebih 28 hari, Iya. kurang lebih 1 bulan. Sebulan. Tapi sekarang sudah sehat ya? Sekarang ya puji Tuhan. Sudah beraktivitas seperti biasa? Ya belum terlalu, Pemulihan masih lah ya. masih pemulihan napas. Masih pemulihan Terus terutama napas memang. Tapi puji Tuhan udah 3 hari ini sampai saat ini pun saya bisa duduk lama, bisa ngobrol. Kalau sebelumnya itu ya paling saya duduk sekitar 15 menit, baring dulu. Untuk menentukan Bang Anjas kemarin itu sehat di rumah sakit, tentu melalui beberapa proses pemeriksaan. Apakah swab, kemudian ronsen paru-paru lagi, itu totalnya berapa? Untuk rongsen dari awal sampai terakhir mau keluar itu 4 kali. 4 kali ronsen. 4 kali rongsen. Kalau swabnya sendiri, Kalau swab juga 4 kali swab. Ya, hingga pada hari ini sudah dinyatakan sehat. dinyatakan sehat. Dan di saat keluar pun berupa administrasi dari sana yang menyatakan kami sehat, itu mereka sertakan dengan surat pernyataan dari sana. Jadi surat keterangan. Jadi Bapak pulang ke sana bila mana orang takut mendekati Bapak bisa tunjukkan surat ini. Oh. Ini swab saya yang menyatakan bahwa saya sudah negatif. Baik Bang Anjas, terima kasih atas semua keterangan dari Bang Anjas. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat lah, bahwa pengalaman-pengalaman yang Anjas rasakan ini artinya benar-benar diterima oleh masyarakat. Jadi bukan rekayasa, bukan dibuat-buat, ya Bang Anjas ya. Amin. Terima kasih. Semoga cepat sehat dan beraktivitas seperti biasa. Amin. Amin. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang santai kami dengan Bang Anjas. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Anda telah mengikuti kami. Ikuti kami di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa.